Pendeta Saifuddin ini menjadi seorang Kristen, teman-teman. Karena kalau memang Pak Pendeta Saifuddin ini serius jadi Kristen, maka tentu Pak Pendeta ini akan memiliki karakter yang baik. Tapi setelah menjadi Kristen, menghujat agama Islam, merendahkan orang-orang beragama Islam, dan bahkan menghina Nabi Muhammad SAW yang tidak ada dosanya, tidak mengganggu. Ya Nah, ampun, sementara nggak kita, ada. apa coba? Apa? Coba tunjukin satu saja kesalahan Nabi Muhammad. Ayo kita diskusi. Nanti aku tunjukin kesalahan Yesus ya. Ayo silakan. Ini Apaan? ada juga yang mau naik ini. Saya tolak dulu. Nggak usah lah. Orang jahat kamu gimana sih? Ya ayo tunjukin kejahatan Nabi Muhammad yang mana. Ngapain coba? saya tunjukin? Pokoknya dia sungguh memalukan Ya zaman. apa? Coba apa yang Ada deh, ayo ada. kita bahas. Saya nggak mau. Nanti ini lucu rungkat. teman-teman. Nanti Ini lucu ya. akunku rungkat. Nonton di YouTube aja. YouTube saya tadi Gak ada baru waktu. saja. Saya Gini, permalukan. Saya Lah. nggak mau debat dengan kamu sekarang. Ketahuan nih. Ketahuan kalau Pak Bukan. Pendeta tidak berani. Ini kalau saya pakai akun kecil saya berani, tapi ini akun gede nih Pak. Ini bukti tidak berani Kalau pikul salib. akun kamu Rifa itu nggak ada yang nombak, tetapi kalau saya sudah ngomong di sini itu akan berantakan semuanya. Saya menghina siapa saja semau saya. Siapa yang bisa? Berarti memang Pak Pendeta ini kerjaannya memang hina ya? Iya, menghina yang sudah hina. Gitu. Nah, makanya saya bilang menyebutkan, bagaimana menampilkan ya, sesuatu yang hina itu supaya diketahui gitu. Izin saya sampaikan ya, kalau kita ini mau mengatakan sesuatu itu hina, kita harus bisa membuktikan kalau sesuatu itu hina. Tapi kalau kita tidak mampu menunjukkan sesuatu itu hina lalu mengatakan itu hina, itu namanya tuduhan. Nah, kalau agama yang benar, gantian dulu dong. Ini gini ya. Kalau saya misalkannya, ini mohon maaf nih ya, saya tidak menghina Yesus ya. Saya nggak boleh di Islam menghina Yesus. Dalilnya jelas. Pak Saifuddin juga tahu. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Itu jelas. Jangan menghina, mencaci sembahan selain Allah. Artinya Allah saya, Tuhan yang benar itu. Tapi memotong leher orang boleh kan? Boleh kalau seandainya orang itu mengganggu dan merusak. Seperti yang dilakukan Mr. M kan? Mr. M itu coba tunjukin satu orang yang pernah dipotong lehernya sama Nabi Muhammad. Namanya siapa? 5.000 orang Yahudi dihabisin. Yang membunuh 6 juta jiwa Yahudi itu adalah Nabi. Tangan dia yang dipakai, tapi perintah-perintah dia tunjukkan Nabi Muhammad memerintahkan memenggal kepala orang. Di Madinah ada 5 suku Yahudi dan 1 suku Najran. Tunjukin riwayatnya kalau Nabi pernah memerintahkan. Tunjukin riwayat mana? Enggak perlu, dengerin. Saya punya buku, saya punya catatan, saya tunjukkan bukunya. Oke. Saya ini enggak dari tadi ini bukti tidak bertanggung jawab. Tentang kekacauan yang diajarkan oleh beliau. Gantian. Saya nggak mau ngomong. Saya ngomong. Ya udah saya ngomong ya. Oke. Kalau kita mau menunjukkan ada orang yang merusak peradaban, saya tunjukin Yesus. Yesus dengan kedatangannya di salib itu membuat Yerusalem hancur. Karena gara-gara Yesus disalib di Yerusalem, maka banyak orang-orang Eropa, salah satunya adalah Paus Urbanus kedua, meminta orang Eropa untuk menyerang Yerusalem. Gara-gara Yesus disalib di Yerusalem. Itu bukan asumsi, itu sejarah. Karena Yesus disalib di Yerusalem, Yerusalem hancur gara-gara keinginan anak-anak dewa yang beragama Kristen bernama Paus Urbanus kedua. Itu sejarah. Sejarah mengatakan bahwa Paus Urbanus kedua meminta mulut kamu. Kok saya? Nih, oke saya tunjukin. Nih saya tunjukin ya.
Nggak usah Gini ditunjukin, loh. saya nggak perlu. Maaf Kok ya, nggak boleh? Quran saya lebih bagus. Saya tunjukin. lagi nggak nunjuk Quran, saya Quran nunjukin data yang saya sejarah. baca itu adalah bukti sejarah, tidak perlu tulisan orang. Boleh gantian ngomong nggak? Itu Kalau dengerin kalau kita dulu. berada di kebenaran, Quran kita akan itu tenang. adalah Kita bukti akan tenang. untuk menunjukkan betapa bengisnya kelakuan Mr. M. Oke, saya minta satu saja kebengisan yang dilakukan Nabi Muhammad. Saya bisa tunjukkan ribuan data kebengisan Tuhan Anda. Anak kecil yang dibunuh, suku Amalek itu yang membunuh itu siapa? Tuhan siapa itu? Yang menghabisi nyawa Uzza, yang menghabisi nyawa Uzza hanya karena Uzza tidak sengaja pegang tabut Tuhan, itu Tuhan siapa? Yang menghabisi nyawa anak kecil 40 orang karena berteriak botak naiklah botak, itu Tuhan siapa? Yang membun-bun onan karena tidak mau tembak dalam dan menghamili istri kakaknya, itu Tuhan siapa? Yang menghabisi perempuan-perempuan yang sudah tidak perawan dalam bilangan pasal 31 nomor 25, itu Tuhan siapa? Yang menghabisi suku Moab yang belum diutus Rasul kepadanya dengan dihabisi tanpa diberi peringatan, itu Tuhan siapa? Yang menghabisi ribuan dan jutaan kaum Yahudi 6 juta jiwa, itu agama mana? Yang melakukan penjajahan kolonialisme, itu agama apa? Yang melakukan perbudakan, penjualan budak transatlantik, itu agama apa? Yang langsung menikahkan perempuan dengan adanya perburuan penyihir, itu agama apa? Ya ampun deh. Aduh, Saipudin, TikTok aja tidak menerima Anda, Pak. Bayangkan ya, kalau Anda berada di kebenaran, tidak mungkin Anda bersikap seperti itu. Kalau Anda berada di kebenaran, minimal Anda itu seperti saya nih, sedikit ya, salah mengaku salah, nggak tahu bilang nggak tahu, bicara ada bukti-buktinya, semua konkret fakta itu terverifikasi oleh fakta historis. Jadi kalau kita mau mengatakan Nabi Muhammad pernah berbuat keji, minimal tunjukin satu perbuatan Nabi Muhammad yang keji, baru Anda bisa dikatakan berkata benar. Kalau cuma nuduh-nuduh, memang itulah kelakuan kalian dari dulu. 500 tahun inkuisisi, orang-orang yang berbeda denom dengan orang Katolik dihabisi nyawanya karena dituduh bidat. 400 tahun perempuan dituduh penyihir, dihabisi nyawanya. Black Death, kucing-kucing hitam dihabisi nyawanya karena dianggap dituduh sebagai hama. Begitu juga orang Yus, 6 juta jiwa orang dihabisi dalam peristiwa Holocaust. Kolonialisme, berapa jumlah jiwanya itu orang yang dibunuh dan disuruh kerja paksa. Ini baru disebut dengan kejahatan umat beragama. Kalau memang agama Anda itu benar, maka tentulah orang yang pindah ke agama Anda menjadi baik. Kelakuannya bukan malah menjadi seperti Anda. Dari wajah terlihat tidak tenang, kelakuan terlihat tidak tenang, omongan pun jadi tidak tenang. Inilah bukti, Pak, bahwa Anda berada dalam kesesatan yang nyata. Allah memperlihatkan kepada kami betapa Anda itu hancur lebur setelah keluar dari Islam. Raut wajah tidak lagi enak dilihat, tidak ada lagi seri wajahnya, bahkan menggelikan melihat Anda, bahkan penuh kasihan seharusnya kami. Begitu juga dengan ucapan-ucapan Anda, semua hanyalah tuduhan, dan Anda mengaku punya Holy Ghost. Inilah lucunya kalian, ya. Nah, saya hanya mempertontonkan ke publik bagaimana kiranya kalau kita menjadi orang seperti Pak Saipudin, ya, kemudian menjadi orang yang berantakan kehidupannya. Nah, ya, berantakan. Nah, itu juga yang terjadi kepada orang-orang yang oten-oten lainnya, yang apologet lainnya. Coba kalian perhatikan RK. RK itu, ya, tantruman, psikologinya terganggu. Si Yuli, dan Yuli baru terbuka. Inilah kenapa aku bingungnya. Kenapa penjahat-penjahat itu semua rata-rata memilih jadi oten. Contoh Yuli, si Robert Lele sendiri membuka aib si Yuli. Yuli itu adalah penipu. Begitu juga Edis. Edis itu keluar negeri itu dikejar oleh orang Katolik karena menghina agama Katolik. Dilaporkan sama Bobson. Jadi rata-rata oten kalau manusia Islam jadi pindah jadi oten, kelakuannya semakin biadab.
Kalau ada oten pindah ke Islam, kelakuannya makin baik. Contoh kita lihat ya, memang tidak semua ya, karena banyak orang yang hanya mengaku Islam saja. Pak Donitan, Ko Felix Siau, ya, kemudian banyak tokoh-tokoh yang pindah ke Islam semakin baik kelakuannya. Itulah bukti agama bisa memperbaiki kelakuan. Agama itu harusnya memperbaiki akhlak kita. Tetapi kalau kita masuk ke agama tertentu, lalu akhlak kita semakin buruk, orang bisa menuduh bahwa agama kita itu agama yang buruk. Contoh seperti yang dilakukan oleh Pak Taipudin tadi. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu pernah berbuat keji, tapi dia tidak bisa tunjukkan datanya. Kalau aku bisa tunjukkan perbuatan keji yang dilakukan oleh Tuhan yang oten. Mari kita bahas. Contoh, ada seorang laki-laki bernama Uza. Uza tersebut dibunbun oleh Tuhan karena Uza tidak sengaja memegang tabut Tuhan. Bayangkan, Tuhan membunbun manusia karena ketidaksengajaan. Tuhan macam apa ini? Katanya ini Maha Pengasih. Begitu juga ketika Tuhan dalam Perjanjian Lama membunbun anak kecil 40 orang karena anak tersebut berteriak kepada Nabi Elisa, "Botak, botak, naiklah botak." Anak kecil 40 orang dikutuk dalam nama Tuhan, dicabik-cabik oleh beruang hanya karena berteriak, "Botak, botak, naiklah botak." Dan katanya ini Tuhan yang Maha Pengampun yang rela mati untuk umatnya. Anak kecil aja dihabisi, belum lagi anak hasil perjonian Daud dan Betseba, David dan Betseba, dihabisi dan ditulahi oleh Tuhan selama seminggu sampai meninggoy. Apakah ini Tuhan yang Maha Pengasih? Oke, mungkin maksud kalian Tuhan kalian pengasih hanya kepada kalian saja kali ya. Nauzubillah min zalik. Ya, seperti inilah yang kalian tampilkan kepada kami, bahwa kalian itu adalah orang-orang yang menunjukkan bahwa agama kalian justru memperburuk keadaan kalian, bukan malah memperbaiki kalian. Kalau agama kalian benar, sejatinya kalian semakin baik, sejatinya kalian semakin berakhlak, bukan malah semakin kurang ajar dan semakin brutal dalam pemikiran, dan semakin sesat dalam pemikiran, dan semakin tidak benar dalam omongan. Nah, itu bukti kalau agama kalian tidak memperbaiki kalian, ya. Tetapi justru kalian beragama dan semakin buruk ketika kalian menjadi agama tertentu. Nah, ini contoh satu lagi ini ya. Ini contoh satu lagi. Agama akan membangun mental seseorang menjadi buruk atau baik, itu betul. Agama mempengaruhi perilaku, tapi tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama. Harus dipahami ya. Dan ini kita akan lihat contohnya lagi. Tadi lihat yang laki-laki, sekarang kita lihat yang perempuan. Halo Rasmi Tua. Halo Rasmi. Ya, halo, selamat siang. Ya, silakan Rasmi kalau mau menjelaskan tentang Tuhanmu. Oh ya, by the way teman-teman, Rasmi inilah wanita yang mengatakan bahwa Hagar itu ditusbol sama malaikat yang berjumpa dengan Hagar di padang gurun yang membawa firman Tuhan. Ini orangnya ya, mungkin aku perlu ingatkan kalian ya. Jadi Rasmi ini pernah mengatakan bahwa Ismail itu anaknya malaikat. Karena menurut si Rasmi, Hagar ditusbol sama malaikat. Ngeri sekali bukan? Ya, aku masih ingat kok ya. Nah, jadi inilah saya bilang, agama mempengaruhi perilaku manusia, walaupun tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama. Ya, Rasmi, silakan. Ada yang bertanya aja ya, karena kamu awam dan nggak ngerti apa-apa, kamu tanya aja. Menurut kami Ismail itu anak siapa? Nabi Ismail anaknya Ibrahim, dan itu tertulis dalam kitab kamu. Oh sorry, bukan kitab kamu, kitabnya orang Yahudi. Ibrahim. Kalau memang itu anak Ibrahim, kenapa tidak bersama Ibrahim kau di surga longor, loa, kontol sama kau babi. Kenapa tidak sama Ibrahim kau di surga kalau itu anak Ibrahim? Betul kan? Inilah Kristen sejati. Dasar idiot kau tak kau longor kau. Kenapa tidak bersama Ibrahim kau di surga? Jawab. Jawab longor kontol, jawab. Kalau memang Ismail anak Ibrahim, kenapa tidak sama Ibrahim kau di surga kontol? Bujang sama kau loa, otak separuh biadab. Takut. Kan saya sudah bilang kan, agama mempengaruhi perilaku teman-teman. Yang tadi versi jantan, ini versi betina. Takut. Mengerikan sekali ya. Itulah buah-buah perbuatan. Jadi kalau kita berada di kebenaran, kita akan tahu
mana aturan-aturan yang diajarkan oleh agama kita. Dan kalau kita adalah orang yang betul-betul ikut agama kita tidak akan berani melampaui batas, bahkan ikut agama kita. Jangan salahkan Rasmi dan Taipudin ya, mereka ikuti agama mereka loh. Karena memang Yesus berkali-kali mengatakan perempuan Bani Kunarion, ular beludak, mengata-ngatain orang botol. Kalau Nabi Muhammad berkata jangan, Nabi Muhammad mengatakan, aku datang tidak untuk melaknat, aku datang untuk menjadi rahmatan lil alamin. Tapi Rasmi tadi itu dia nggak salah, dia kepenuhan roh Holy Ghost, dia kepenuhan Holy Ghost, seram, takut, ya. Jadi memang begitu teman-teman. Kalau orang kepenuhan Holy Ghost, dia seperti Taipudin dan juga Rasmi, begitu. Rasmi, kasihan sekali kau ini ya nak, ajarannya kasih sekali ya. Holy Ghost-nya kepenuhan, Holy Ghost-nya ngamuk-ngamuk.